Allahumma ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku yang masuk ke dalam masjid Iko ya Allah menjadi rahmat bagiku ya Allah, dan jangan jadikan aku termasuk orang yang riya ya Allah. Sebab kenapa Pak berdoa macam itu? Sebab ketika kita masuk ke dalam masjid, kadang-kadang kita beribadah itu tanpa terasa muncul rasa riya di dalam hati. Apalagi kalau di belakang ada calon mertua. Wah, bujang-bujang kadang tu. Yang kadang semayangnya 2 menit selesai, kalau di belakang ada calon mertua, 7 menit belum selesai. Menterlah, itu tak dolah. Ada juga kadang tu orang yang nak nyalon jadi anggota dewan, nyalon jadi bupati. Dan semenjak nak nyalon kau bukan main rajin ke masjid. Timbullah riak di situ. Maka ada pula dia galau canda. Banyaklah bupati yang elok. Tak? Banyak jalan yang. Cuma kebanyakan macam tu. Mudah-mudahan kalau ada calon yang semayang ngilu ngaji di situ, doakan kita jadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu Pak. Kalau saya itu biasanya, ya Allah jauhkan kami dari sifat riya, dari sifat sum'ah. InsyaAllah Pak, langkahkan kaki kanan baru masuk. Setelah masuk insyaAllah diberikan Allah sesuatu yang lebih. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman al-Mu'minin, Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سمن المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي والشيخ سراج الحج محمد، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد ناوي وعمر الجاوي والشيخ حجة الأسماء الحوزني الطوسي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ihsaniyah yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali dapat bermawajahah, kembali kita bersama-sama dapat mengaji. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, setelah libur Aidil Adha sudah berkurban
minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minggu yang lalu telah kita bahas tentang adab keluar menuju ke masjid. Diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh An-Nawawi. Kata beliau, kalau nak ke masjid itu artinya sebelum kita ke masjid, semayang sunnahnya, semayang fajarnya itu di rumah. Kaki pas sampai masjid, solat sunat tahiyatul masjid, sudah itu semayang subuh berjamaah. Sambil banyak-banyak kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi musyahhada ilaika fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a maradatika fas'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Setelah nak sampai ke masjid, apa yang kita kerjakan? Maka musannif menjelaskan di dalam bab yang baru adab masuk ke dalam masjid. Jadi masuk ke dalam masjid itu ada adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala adabu dukhulil masjid, ay hadha adabu dukhulil masjid. Bermula iko ialah adab tentang masuk ke dalam masjid. فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ومهما رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل لا أربح الله تجارتك وإذا رأيت فيه من يشد ضالة فقل لا رد الله عليك ضالتك كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adabu dukhulil masjid, fa idza aradta, maka apabila aradta berkehendak engkau, ad-dukhula berkehendak masuk ilal masjid, ke dalam masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu rijlakal yumna, akan kakimu al-yumna yang kanan, dahulukan kaki yang kanan. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin, ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma, berarti baca salawat. Sebelum masuk ke dalam masjid, kita dianjurkan banyak-banyak membaca salawat. Selain masjid, kata Syekh An-Nawawi, wa mithlul masjidi kullu mahallin syarif, semua tempat yang mulia, semua tempat nang elok, galo-galo tempat nang elok, itu tetap disunnahkan kita masuknya mendahulukan kaki kanan. Apa tempat yang elok tu selain masjid? Majlis ilmu, majlis taklim, masuk ke rumah, dahulukan kaki kanan. Waktu saya ngaji dulu, dapat ijazah dari Kiai Haji almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, kata beliau, kalau masuk ke dalam rumah tu, selain ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua ditambah baca salawat, yang ketiga ditambah baca kulhu 3 kali. Itu kata beliau. Sebab kenapa? Itu sudah ditambah kulhu, kalau pacak ditambah lagi baca ayat kursi. Itu kalau masuk ke rumah. Apalagi kalau rumah tu lah lama tak ditunggu.
Atau rumah itu kita pergi 3-4 hari, balik ke rumah lah 4 hari baru balik lagi ke rumah, misal kerana pergi ke rumah saudara atau pergi berjalan-jalan. Itu biasakan walaupun di dalam rumah ada ketiak orang, tetap ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, langkahkan kaki kanan, baca kuluhu 3 kali, ditambah ayat kursi sekali. Nah, apa fadilahnya? Setiap ada orang yang ingin berbuat jahat dengan kita, misal ada orang naruh sihir, naruh santet, teluh segala macam, cindung segala macam, itu dah akan kena ke kita dan akan berbalik kepada dia. Yang kedua, orang yang mendawamkan membaca itu, insya-Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilahnya banyak. Maka kata Syekh An-Nawawi tadi, sama dengan masjid, semua tempat yang baik, semua tempat yang mulia, tetap kita dahulukan kaki kanan. Bahkan ditambah ada doanya itu selain baca selawat, baca apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 6 paling elok sempurnanya. Dah hafal guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selesai. Ya. Tahu kalau untuk suka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya. Pakai sayyidina atau tak pakai sayyidina? Boleh. Ya. Mau pakai sayyidina silakan, tidak pakai sayyidina silakan. Cuman rasanya kalau kita tak ada pakai sayyidina, itu su'ul adab bahasa kita. Ya. Kata Nabi, ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Aku ko penghulu tuannya semua anak Adam. Dan Nabi nyebutkan itu wala fakhr. Nabi bukan dalam keadaan sombong. Maka dalam mazhab Syafi'i, nak di dalam solat, nak di luar solat, ketika kita bersolawat tetap ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, kalau dalam solat tak usah pakai sayyidina, di luar solat mustahab pakai sayyidina. Jadi tak pakai sayyidina tak jadi masalah. Tapi kalau tak pakai sayyidina, rasanya su'ul adab, tak ada elok rasanya. Sama dengan kita kalau manggil bapak kita dewe, ya. Betul, minta duit. Abah haram nak bagi duit. Ya. Orang ajar anak ikut manggil aku nama, dah do nama basa-basa. Sama dengan bentuknya macam tu. Tapi Nabi tak ada sombong, Nabi tak pula minta. Itu tak. Cuman bentuk pengabdian kita kepada Allah, kita mengucapkan sayyidina. Ya. Bentuk bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah kita ucapkan ketika sebelum menyebut nama Nabi Muhammad, diawali dengan Sayyidina Muhammad. Nah, itu. Wa qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Nah, itu saya luruskan dikit Pak. Biasanya kalau kita baca doa kunut, saya sering memperhatikan imam-imam yang sering baca doa kunut ni. Ketika baca doa kunut kan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu biasa sempat kita. Amin, amin, amin. Pada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu disirkan. Ya. Disirkan. Kenapa? Karena di situ kata sebagian ulama, di situ adalah tempat memuji kita kepada Allah. Yang doanya tadi yang Allahumma hdina fi man hadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, setelah itu kan berbunyi lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, yang kebanyakan
wa barik wa sallim. Ada yang baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ada yang baca Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. 3 versi saya dengar itu. Iko mana yang betul? Dalam kaedah nahwiyahnya yang paling tepat itu yang ketiga, Pak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau dimunculkan wa baraka wa sallama, itu yang paling tepat. Jadi guru tak sah semayang? Sah. Tak pelak batal semayang tak. Cuman lebih tepatnya yang tadi dari segi kaedah nahwiyahnya. Kenapa? Wasalla, salla tu sigatnya, bentuknya, fiilnya fiil madhi. Salla fiilnya fiil madhi. Sal wa baraka, maka ketika ada fiil madhi, maka kalimah setelahnya pun kalau bisa disesuaikan dengan sama-sama fiil madhi. Jangan sekok pakai fiil madhi, sekok pakai fiil amar, kurang sinkron dalam fiil kaidah nahwiyahnya. Nah, kalau wabarik wasallim itu sigatnya fiil aman. Wa sallallahu ala sayyidina, dan mudah-mudahan memberi selamat oleh Allah. Ya Allah, berilah selamat. Kalau wasallillah, kalau yang salli yang tepat pakai salli di awal. Allahumma wasallillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, itu yang tepat. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa sallam, kurang tepat. Jadi kalau fi'il amar sama-sama pakai fi'il amar, kalau fi'il madhi sama-sama pakai fi'il madhi. Jadi yang pas mana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Nah, itu yang tepat. Ini secara kaidah nahwiyahnya. Sama dengan kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu salawat macam mana, Bu? Yang paling afdal kalau khutbah Jumat, khatibnya mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tidak ada keraguan. Walaupun ada ulama yang membolehkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang tidak boleh wa sallallahu alaihi wa ala alihi. Cuman pakai dhamir, tidak tersebut nama Nabi Muhammad, maka tidak sah Jumatnya, karena khutbahnya tidak sah. Maka kita Bapak Ibu sekalian, kalau khutbah Jumat, usahakan jangan ngantuk dulu. Iko kadang kita khutbah belum mulai ngantuklah sudah duluan. Cengkau galau kepala. Kata saya khusyuk ni dengan khutbah ngantuk, tidur pun. Ada yang sampai yang saking khusyuknya tidur tu ngilau keluar dari ya Allah. Maka kata Syekh An-Nawawi, kalau bisa semayang itu duduknya hindari duduk di dekat tiang. Sebab kenapa? Karena di dekat tiang tu setan ni paling enak kalau ganggu. Siko je kata setan. Sender dikit, nyender. Kepijit je. Ya. Maka kadang orang tidak di tiang tu pak enak. Dia kenapa? Tidurnya nyaman kata dia. Nah, kalau bisa jangan di tiang. Kalau pas main Jumat. Ngapa kita perhatikan khutbah? Kalau memang mata kantuk nian, misal kantuk nian, usahakan pasati khatib membaca muqaddimahnya. Pasati, Pak. Supaya apa? Khawatir kalau iko dalam khutbahnya itu tidak kurang sekok rukun, batal Jumat. Perhatikan, alhamdulillah. Pas satu. Karena rukun khutbah kan 5. Hamdalah, apa lagi? Salawat, wasiat taqwa. Sudah tu sebahagian ayat. Yang kelima doa, ke rukun khutbah.
Alhamdulillah. Satu, pas. Tapi kalau hamdan wa syukran lillah, belum. Karena pujian harus berbentuk isim ma'rifah. Alhamdulillah. Kalau ada khatib baca hamdan wa syukran lillah, tambah mengucapkan alhamdulillah, tanoi. Satu, berarti rukun. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Boleh. Kalau yang itu hanya tambahan. Tapi yang wajibnya ucapan alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala. Boleh. Yang tak boleh, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak sah khutbahnya. Salawatnya kurang sempurna. Pasati betul. Kalau sudah pakai syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk rukun. Tapi kalau kurang dibaca, kurang sempurna khutbahnya, maka silahkan dibaca syahadatnya. Nah, kalau tertinggal tak jadi masalah, tapi lebih baik dibaca. Selesai, sudah baca selawat, fa ya ibadallah. Biasa macam itu. Atau fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum, atau usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pastikan ada kata-kata wasiat di situ. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tak mesti harus pakai fa ya ibadallah usini wa iyyakum. Yang penting ada kata-kata ittaqullah, atau bertakwalah kepada Allah. Itu wasiat takwa. Sudah itu pastikan dalam muqaddimahnya itu, dalam muqaddimah khatib itu ada dia baca ayat. Biasanya khatib itu baca ayatnya yang mana? Ya ayyuhan nas ittaqullah, itu. Atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh, Pak. Apapun ayatnya penting boleh. Nah, lah terdengar tadi. Nah, kalau doa di mana? Doa itu di khutbah terakhir. Kalau lah sudah kita dengar di khutbah pertama ko tadi, ternyata ada tertinggal sekok wasiat takwa tak terbaca. Kita tunggu pastikan di khutbah kedua ada taknya baca wasiat takwa. Ternyata di khutbah kedua juga tidak ada wasiat takwa, maka bisa dipastikan khutbahnya tidak sah. Terakhir baru ditutup dengan doa. Nah, sudah itu kalau mata memanglah kantuk nian Pak, tak tertahan lah lagi. Kalau pacak janganlah tidur. Usahakan jangan tidurnya nyender. Jangan nyender. Kalau nyender, khawatirnya duduknya tidak mutamakin. Kalau duduknya tidak mutamakin, maka batallah wudunya dan tidak sah salat Jumatnya. Yang kebanyakan kadang kalau nyu tidur digerai dulu. Jok payo jok lah semayang. Lu sudah khutbah tu. Ha ngisap ko pula. Ha macam tu. Nah, itu usahakan mundur ke belakang, ambil wudu. Kenapa? Khawatir nanti tidak sah salat Jumatnya. Nah, panjang cerita itu. Kenapa? Kerana banyak yang terjadi macam itu, Pak. Mudah-mudahan solat Jumat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk masjid tadi ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika kita masuk dalam masjid, ucapkan Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik. Waftah li, dan bukalah bagiku abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Kalau kita keluar masjid, kaget lain lagi doanya.
Kalau masuk masjid, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar, apa yang dirubah Pak? Dikit cuman tu. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Cuma rubah hujungnya baik. Guru, ngapa bisa berbeza macam itu? Apa kata Syekh An-Nawawi? Wa hikmatu dzikrir rahmati fid dukhuli wal fadli fil khuruji. Dan adapun hikmah menyebut rahmat ketika masuk ke dalam masjid dan fadl, keutamaan ketika keluar masjid. Annal masajida mahalu rahmatillahi ta'ala li'ibadihi. Sebab masjid itu tempatnya rahmatnya Allah bagi seluruh hamba-hambanya. Rahmatun tunasibul ibadah. Rahmat yang sesuai dengan ibadah hambanya. Wa ammal khuruju minha, dan adapun keluar daripada masjid, fahuwa ila mahallil asbabi allati tahsulu bihal arzaqu wal ghina 'anil nas. Sedangkan kenapa kita ketika keluar dari masjid baca doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik, jadi sebab-sebab allati tahsulu bihal arzaqu wal ghina 'anil nas, menjadi sebab kita dapat hasil rezeki yang banyak dan kaya daripada manusia yang lain. Nah, jadi kalau nak kaya Pak, nak banyak duit, nak rezeki melimpah, rajin-rajin ke masjid. Jangan lupa baca doa. Kalau masuk macam apa tadi? Bismillah dulu, solawat dulu. Sudah solawat, baca doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk. Pas keluar Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. InsyaAllah yang keluar menjadi asbab kita mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Nah, itu kata Syekh An-Nawawi. Tinggal kita lah lagi nak ngerjakan apa idah. Ya. Kadang kita masuk masjid tu Pak, dah berfikir lagi, singo masuk entah kaki kanan entah kaki kiri, singo masuk ke masjid. Kaki keluar tak mikir lagi entah kaki kanan entah kaki kiri, singo masuk ke masjid. Yang paling elok tu nak dulu bentar depan masjid, tu nak bentar langkahkan kaki kanan, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya biasanya yang saya baca biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku yang masuk ke dalam masjid Iko ya Allah menjadi rahmat bagiku ya Allah, dan jangan jadikan aku termasuk orang yang riya ya Allah. Sebab kenapa Pak berdoa macam itu? Sebab ketika kita masuk ke dalam masjid, kadang-kadang kita beribadah itu tanpa terasa muncul rasa riak di dalam hati. Apalagi kalau di belakang ada calon mertua. Bujang-bujang kadang tu. Yang kadang semayangnya 2 menit selesai, kalau di belakang ada calon mertua, 7 menit belum selesai. Bukan main di fasih-fasih bacaan Allahu Akbar. Menterlah itu tak dolah. Nah, do juga kadang tu orang yang nak nyalon jadi anggota dewan, nyalon jadi bupati. Menterlah tak pernah lah ke masjid, semenjak nak nyalon kau bukan main rajin ke masjid. Timbullah riak di situ. Maka ada pula dia galau cadak. Banyaklah bupati yang elok. Tak? Banyak jalan yang. Cuma kebanyakan macam tu. Mudah-mudahan kalau ada calon yang semayang ngilu ngaji di situ, doakan kita jadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu Pak. Kalau saya itu biasanya, ya Allah, jauhkan kami dari sifat riya, dari sifat sum'ah. Nah, insya-Allah Pak. Langkahkan kaki kanan baru masuk. Setelah masuk insya-Allah diberikan Allah sesuatu yang lebih. Wa idza
wa mahma ra'aita fil masjidi, dan manakala melihat engkau fil masjidi, di dalam masjid, may yabi'u aw yabta'u, orang yang melakukan transaksi jual beli, faqul, maka ucapkanlah olehmu, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan untung bagi daganganmu. Berarti untung tak, ya, mudah-mudahan Allah tidak memberi untung bagimu. Wa idza ra'aita fihi man yashuddu, ya, bukan yushiddu, kalau yushiddu mendendang, tapi iko bi dhammil shin, man yashuddu, maka apabila engkau melihat di dalam masjid itu orang yang mencari, ayyatlubu dallatan, mencari akan sesuatu yang hilang, keliling-keliling masuk masjid bukan nak ngaji, masuk masjid bukan nak semayang, tapi nyari yang hilang, entah apa yang hilang itu, faqul, maka ucapkanlah kepada mereka, la raddallahu alaika dallataka, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Fa idza dakhaltal masjidah, maka apabila masuk engkau ke dalam masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyata, maka apabila masuk engkau ke dalam masjid, fala tajlis, maka janganlah engkau duduk, hatta tusalli rak'atai tahiyyata, sampai engkau salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kalau salat sudah dimulai macam mana? Eka banyak yang nanya kemarin. Wa tukrahu at-tahiyyatu idza wujidal maktubah tuqamu bil kalimatil ma'rufah. Makruh hukumnya salat tahiyatul masjid kalau sudah ditemukan sembahyang fardu dilaksanakan. Makruh. Misalnya macam iko, kita masuk ke masjid. Biasanya kalau jam kita kau ada jam yang berjalan, kau biasanya ada penanda waktu tu, Pak. Sika ada gak dapat? Ada penanda waktu. Tinggal 30 detik. Tinggal 30 detik lagi. Kalau ada pengingat waktu, tinggal 30 detik lagi, sebaiknya kita tidak usah salat sunat tahiyatul masjid, Pak. Apalagi kalau muadzin sudah qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nak sembahyang tahiyatul masjid, tidak usah. Malahan itu hukumnya menjadi makruh. Ya. Ada orang yang keras kadang tu, masuk semayang tahiyatul masjid, akhirnya setengah jam baru semayang, nunggu waktu. Kalau sudah waktunya malah makruh, Pak. Jadi kira-kira batasnya berapa lama? Biasanya 10 menit dah, Pak. Antara azan dengan iqamah tu biasanya jaraknya 10 menit. Maka kita kira-kirakan kalau kita terlambat datang ke masjid. Wa tukrahu at-tahiyah, malah makruh. Wa tukrahu aidan, dan makruh pula idza tawahhama fautas salati fardan kanat aw naflan. Makruh juga kalau dia menyangka akan hilangnya salat fardu atau sunnah. Bahkan salat sunnah pun juga seperti itu. Amma idza tahaqqaqa fautuha fa in kanat fardan hurrimat at-tahiyyatu. Amma idza tahaqqaqa, adapun apabila tahaqqaqa, telah jelas, fautuha, apa luputnya sembahyang. Kalau sampai luputnya sembahyang, kita sibuk juga nak sembahyang tahiyatul masjid, fa in kanat fardan, kalau salatnya itu salat fardu, hurrimat at-tahiyyatu, haram hukumnya sembahyang tahiyatul masjid. Au naflan kurihat, atau sembahyang sunnah kurihat, makruh hukumnya sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau orang dulu sudah semayang fardu, kita sibuk juga nak sembahyang tahiyatul masjid, maka hukumnya jadi haram, Pak. Jadi macam mana guru biar kami kau dapat fadilah tahiyatul masjid? Apa kata Syekh An-Nawawi?
wa yundabu liman lam ya'ti bit tahiyyati li hadatsin aw ghairihi ka'an lam yaridha wa in kana mutatahhiratan aw ishtaghala bi syai'in akhara an yaqula arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa yundabu, dan disunnahkan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid li hadatsin aw ghairihi, sebab hadas atau lainnya. Seperti dia tidak bisa balik lagi nak semayang, ya apa yahnian kok, ya. Aw in kana mutatahhiratan, atau sekalipun dia ada itu dalam keadaan suci, aw ishtaghala bi syai'in akhar, atau sibuk dengan sesuatu yang lain. Misal kita nak masuk masjid, pengajian sudah nak dimulai, dari luar kita baru masuk. Nah, nak sembahyang tahiyatul masjid, khawatir kawan terganggu. Sebab kalau ada orang sembahyang, jangankan pengajian, orang baca Quran nian disunnahkan jangan mengeraskan bacaan. Misal Pak, kita baru nak masuk masjid agak terlambat kok, pengajian sudah dimulai. Contohnya ke tadi yang dikata musannif itu. Atau waktu solat sudah hampir masuk, kita tak perlu solat sunat tahiyatul masjid lagi. Tapi apa yang kita lakukan? Ayyaqula arba'a marratin, kita baca 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innaha ta'dulu rak'ataini fil fadli fatandafi'ul karahata bidzalika fatandafi'ul karaha bidzalika. Nah, maka fadilahnya, pahalanya itu sama dengan kita ngerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, fadilahnya sama kita fil fadli, di dalam keutamaannya, dan tertolaklah kemakruhan dengan yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke masjid, orang lah mulai nak semayang atau orang sudah qomat, jangan duduk lagi, cukup berdiri, bacakan apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Atau kalau kita masuk ke masjid, pengajian sudah dimulai, kita agak terlambat datangnya, tak perlu solat sunat tahiyatul masjid, boleh langsung apa tadi? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. InsyaAllah pahalanya sama dengan keutamaannya seperti solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi ada catatan yang ikut Pak. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu' fil masjid qabla tulil fasli wa illa fala yakfi dzalika li taqsirihi bi tarkil wudu'i ma'a taysirihi. Ikut catatannya kalau memang misalnya sewaktunya masih panjang atau pengajian belum dimulai, maka lebih baik solat sunat tahiyatul masjid. Sama dengan kalau kita sembahyang Jumaat, terlambat masuk ke masjid, khatib sudah mulai. Kalau khatib sudah mulai dan khatib sudah hampir habis khutbah pertama, nak masuk khutbah kedua, tak usah solat sunat lagi, tapi cukup baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ingat, jangan pula setiap hari macam tu manyam tak pernah tahiyatul masjid. Nah, itu tak berlaku. Ini hanya berlaku kalau dalam keadaan tertentu. Mungkin ada yang nak ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Masuk masjid itu yang dikatakan masuk masjid itu kan masjid itu ada pintu. Ya. Ada pintu, ada juga pagar. Nah, pas kita masuk masjid itu apakah kita masuk pintu pagar, pintu atau pintu dalam? Ya. Masjid itu ada namanya haulal masjid, sekitaran masjid. Ada harimul masjid, teras masjid. Kalau ini fit dukhulil masjid, di dalam masjid. Artinya ketika kita baca doa itu ketika kita masuk melewati pintu nak masuk ke dalam masjid. Kalau yang di luar namanya harim, teras masjid.
Kalau masih di teras belum dapat fadilah baca doa masuk masjid. Tapi kalau Masjidil Haram semuanya mulia. Itu bedanya. Masjidil Haram tu berapa luasnya? Luas Masjidil Haram itu saya tak tahu yang luas terbaru. Okey. Luas terbaru tu saya tak tahu kalau sekarang. Tapi yang jelas kalau tanah haram di Mekah itu tidak semuanya tanah haram. Tidak semua Mekah itu tanah haram. Ada batasan-batasan. Nah, kalau masuk masjid yang kita, kalau masuk Masjidil Haram itu lebih baik kata musannif itu kalau mau tawaf yang paling elok mulai tawaf dulu, kemudian niat salat sunat 2 rakaat tawaf. Bukan tahiyatul masjid kalau yang di Masjidil Haram. Tapi kalau masjid selain Masjidil Haram, berarti kita masuk tadi, masuk ke pintu, kau tadi masuk ke pintu, pas nak melangkah masuk, barulah kita baca doa. Berarti yang di luar belum masuk hitungan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku saya nak bertanya. Orang yang pertama punya tanah, sebidang tanah. Orang yang kedua itu bukan punya dia, tapi dijual olehnya ke orang ketiga, orang lain. Oh, berarti kau ada 3 orang. Satu yang punya tanah, sekok yang tak punya tanah, jual tanah yang orang ke satu, dijual ke orang ketiga. Apakah berdosa orang itu menjual tanah orang? Dosanya itu diganjar oleh Allah Ta'ala. Amin. Apa hukumnya? Sampai sekarang dia tidak mau mengembalikan harta itu kepada yang punyanya. Termasuk wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta kamu dengan cara yang batil. Termasuk perkara yang paling berat dosanya adalah menyorobot tanah saudaranya. Maka Pak, jangankan nak jual sebidang tanah, ngesel patok baik itulah berdosa. Apalagi jual sebidang tanah tu. Ya. Kalau dia tak mau mengembalikan, maaf, biasanya ganjaran atau dosa yang diberikan oleh Allah bagi orang yang seperti ini bukan hanya di akhirat, di dunia sudah diganjar Allah. Dosa jauh-jauh Pak. Ayah saya punya tanah. Karena saking percayanya dititipkan sertifikat tanahnya itu dengan seseorang. Pas waktu itu kata ayah saya, Ajang, tanah yang di situ kau olahlah, kau buatlah kebun. Ternyata pas saya tengok tanahnya bukan punya ayah saya lagi, lah dijual dengan orang itu. Marah tak? Marah Pak. Saya marah juga. Maklum masih muda. Tapi ayah saya, apa kata ayah saya? Sudahlah jangan, mula terjual. Nuk kata saya, alah kena enak ayah saya kok. Saya yang marah, dia nyebut, sudahlah, mun rezeki adalah. Tapi memang betul Pak. Setelah itu Allah beri saya rezeki yang lain. Tapi macam mana dosanya? Ya orang itu yang menanggung. Secara hukum, nah itu secara hukum agama. Tapi kalau secara hukum di dunia, kalau memang bapak memiliki bukti kepemilikan yang sah, itu bisa dituntut di pengadilan. Silahkan. Tapi kalau memang mau menuntut hak, coba saja. Yang jelas orang yang seperti ini insya Allah duitnya itu tidak akan bertahan lama, hidupnya tidak akan tenang. Nah, silahkan tuntut kalau memang bisa menuntut. Tanya guru, salat fajar tu sama tak dengan salat sunnah subuh? Eloknya ngerjakan di rumah apa di masjid setelah azan? Makasih guru. Ya. Salat qabliyah subuh, salat sunnat fajar, salat sunnat subuh, salat sunnat qabliyah fajar, salat sunnat barat. Kata Syekh Imam Al-Bajuri di dalam kitab beliau Hasyiatul Bajuri juzuk 1, sama baik. Tidak ada beda. Jadi jangan pula kaki ngejokan banyak-banyak. Kau sembahyang apa? Soal sunat fajar. Nah, tadi kau sembahyang apa pula? Soal sunat qabliyah subuh. Alah kena banyak. Padahal gawenya sekok itulah.
cuma namanya banyak memang Pak. Ya, namanya banyak. Jadi cukup sekok baik. Sekok pekerjaan. Niatnya boleh macam-macam. Tapi jangan pula dipakai kalau usolli sunnatus subhi wa sunnatul fajri wa sunnatul qabliyatus subhi. Jangan dipakai. Pilih salah sekok. Ya. Eloknya dikerjakan di mana? Di rumah atau di masjid? Zayyinu buyutakum bis-salah. Hiasi rumahmu dengan salat. Salat yang mana kita hiasi? Salat sunnah. Maka kata Imam Al-Ghazali, disebutkan ketika kita dalam adab keluar menuju ke masjid, ketika azan sudah berkumandang, jangan ke masjid dulu, solat sunat qabliyah atau solat sunat fajar dulu di rumah, baru setelah itu ke masjid. Nah, itu kondisi kalau orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau yang rumahnya bersebelahan dengan masjid atau ke masjid tak terlalu jauh. Tapi kalau rumah kita di darat situ, nah jauh nak ke masjid ke, maka silakan berjalan sebelum orang azan kita sudah ke masjid supaya dapat berjumpa dengan sembahyang berjamaah. Nah, kalau sebelum azan sudah berangkat dari rumah ke masjid, silakan sembahyang sunnah fajarnya di masjid. Tapi kalau yang rumahnya dekat dengan masjid, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayahnya, sembahyangnya elok di rumah. Setelah itu ke masjid, tahiyatul masjid, sudah itu ikut sembahyang subuh berjamaah. Sekok lagi guru, anak susah suruh sembahyang, anak susah disuruh salat, disuruh kaji-kajilah. Apa yang kita sebagai orang tua lakukan? Kata Nabi, suruh anakmu wa'mur, suruh anakmu itu salat pada usia berapa? Usia 7 tahun. Wadribu, dan pukul dia kalau sudah umur 10 tahun. Nah, mukul anak itu Pak, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, bukan pakai rotan segedang iko nyelemi ninyo. Itu nyiksa namanya. Tapi pukulnya pukul sayang. Pukul sayang. Kalau nak nyewel sayang. Cara pertama, kalau kita nak nyuruh anak semayang, kita semayang dulu. Kebanyakan kita nyuruh anak semayang, nyuruh anak ngaji, kita semayang. Kita tak ada ngaji. Nak pergi ke masjid, semayang, leko main hana. Awak sibuk depan TV nonton Cinta Fitri. Mana anak nak semayang? Kadang bapak nyuruh anak, pergi kau ngaji ke masjid tu. Apa lagi leko-leko kau? Bapak masih pakai baju singlet, merokok, celana pendek, ngopi pula depan rumah. Kata anak, bapak kau, ayah kau nyuruh semayang indah. Mak nyuruh semayang, leko nonton filem tu, nak nonton sinetron banyak. Pergilah anak tu keluar dari rumah, tapi tak ada ke masjid tak. Mana pergi? Ke pelabuhan tu mancing kau. Kaki balik ke rumah sudah isyak ngaji tadi, nak ngaji ya. Siapa imam tadi? Biasalah, imam lama lah. Ayo. Oh boy, bapak kena peloloyan nak. Nah, yang paling elok kalau kita nyuruh anak semayang, yang paling elok teorinya Bapak Ibu sekalian, kita dulu semayang. Kalau kita ngajak anak ngaji, kalau kita ngajak anak semayang, kita dulu pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung. Nak payu semayang, nak payu ngaji. Nah, kalau kita tidak salat, tidak ngaji, jangan harap anak nak semayang, jangan harap anak nak ngaji. Cara kedua, doakan. Apa doa yang dibaca? Dulu waktu saya ngaji, Bapak Ibu sekalian, saya dapat ijazah doa dari guru saya. Kata beliau, bacakan doa setiap kali sudah semayang. Pendek doanya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca setiap kali sesudah sembahyang. Dibaca setiap kali sudah sembahyang. Yang kedua, membaca doa Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi dua doa. Kalau dari Datuk Sirat, Datuk saya ngaji dulu,
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau dari guru saya Kiai Jaifuddin waktu itu, kata beliau, dapat juga dari Kiai Ilyas Ruhyat waktu itu, kata beliau membaca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dua doa itu silakan dibaca sesudah salat. Kalau masih juga anak dak nak semayang, dak nak ngaji, tengok dari makanan yang kita bagi, Pak. Halal dak makanan yang kita bagi? Sebab makanan yang tidak halal kalau mengalir di dalam tubuh itu akan menyebabkan buruknya sifat laku anak. Kalau makanan halal sudah dibagi, anak juga masih malas, anak juga masih dak nak semayang, maka istikharahkan terus doa, jangan pernah putus. Sebab kenapa? Jangankan bapak ibu, Nabi Nuh baik anaknya ada yang durhaka dengan bapaknya. Kalau orang tua ada juga dah nak semayang, guru, ayah saya kalau tua dah nak semayang, macam mana? Doakan terus, ajak terus. Nabi Ibrahim bukan main nabi, bapaknya baik masih penyembah berhala. Jadi ikhtiar, Pak, terus kita laksanakan, doa tetap kita panjatkan. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang mau melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Jadi kita orang berutang dengan kita, Ya. tapi tidak mau bayar, tapi sedang kita menghalalkan. Lama apa kalau lepas lah dia tu, apa dia masih bersangkutan, kita ni untuk melepaskan diri kita. Ya. Yang kita berkait dengan dia kan, sama dengan orang ngikut tanah tadi. Pengikut tanah ni. Ya. Ya. Dia tak memalikkan, tapi kita sudah kita halal lah, jelas lah. Apa dia berlepas lah tu, apa masih bersangkutan kita, atau dengan Tuhan dia masih bersangkutan. Ya. Hutang dengan manusia belum lepas sebelum bertemu dengan orang yang berhutang. Sekalipun kita sudah menghalalkan. Maka saya ingat dulu waktu ngaji dengan Guru Daud Bengen, kata Guru Daud orang tahu. Jadi ada orang bertanya, kanti saya bertanya, "Guru, kalau ada orang maling tu macam mana, Guru?" Orang maling tu talaklah dia maling. Ya. Kalau dapat kena gebukan, terus nasib dia, kan. Yang jelas kalau barang kita hilang, kata Guru Daud, kalau barang kita hilang, sudah halalkan baiklah. Doakan baik, nyo dapat hidayah. Perkara dosa dia dengan Allah. Artinya lepas tanggungjawab kita, Pak. Nah, kalau masalah hutang piutang, yang nanggung dosa itu orang yang berhutang, Pak. Orang yang berhutang. Konsepnya kata Nabi, konsep untuk orang yang menghutangi. Man naffasa an akhihi kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Barang siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya selama di dunia, maka Allah akan lepaskan segala kesusahannya di akhirat kelak. Jadi ketika kita menghutangi, Pak, niatnya apa? Ya Allah, niat saya nolong orang yang berhutang itu, ya Allah. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita, Pak. Itu konsep orang yang menghutangi. Kalau konsep orang yang berhutang, lain lagi dalilnya. Apa dalilnya? Kata Nabi, man arada, barang siapa seseorang yang ingin meminjam harta saudaranya, kemudian dia tidak berniat, kemudian dia berniat untuk mengembalikan harta tersebut, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk mengembalikan utangnya. Tapi barang siapa ada orang yang meminjam duit, tapi tidak berniat nak balikkan duit itu, Allah susahkan hidupnya. Banyak tak, Pak, kita tengok orang pandai berhutang, tak kaya-kaya. Ngapa? Memang hadis Nabi katakan disusahkan Allah. Tapi kalau ada orang berhutang dan dia niat mau membalikan hutangnya itu, Allah mudahkan jalan untuk membayar duit hutangan. Tes, Pak, kalau tak percaya. Ya. Niat minggu minjam duit berapa? 1 juta. Tapi saya balik minggu. Itu mudah jalan. Tapi kalau minjam duit berapa? 1 juta. Tak aku balik-balik, lantak lah kau, mati lah kau situ. Itu susah terus orang tu, Pak.
susah terus. Jadi kalau yang konsep untuk melepaskan diri tadi macam mana? Apakah lepas? Memang konsepnya kalau ada orang berhutang, satu, tagih. Orang berhutang tu Pak, kita tagih Pak. Kau ada hutang dengan aku berapa? 3 juta, balik kan? Kau ada hutang dengan aku berapa sekian? Tagih terus. Namun yang paling bagus, yang paling elok kata ulama fikih, kalau ada orang berhutang, ikhlaskan. Cuman yang merutuk berarti aku ikhlas tak kau tu. Cuman yang merutuk panjang kan. Kita ikhlaskan. InsyaAllah lepas tanggungjawab kita di akhirat. Tapi orang yang berhutang belum tentu lepas tanggungjawabnya di akhirat kelak. Maka yang punya hutang, termasuk saya kau ada hutang. Ya. Kalau kita yang berhutang kau macam mana? Tetap niatkan untuk membayar hutang dan nanti tetap lunasi hutang yang kita pinjam. Jangan sampai kita nyangkut kaki di akhirat. Karena kata Nabi, halakal muflis, celakalah orang yang muflis. Ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa itu orang yang muflis? Orang muflis adalah orang yang berhutang tapi dia tidak nak bayar hutangnya. Jadi kita yang meminjamkannya insyaAllah amanlah. Cuman yang berhutang, tanggunglah dosanya di akhirat kelak. Kalau bapak ibu banyak amal ibadah, banyak pahalanya, haji setiap tahun, umrah setiap bulan, solat 5 waktu, tak pernah putus, tapi hutang dengan orang tak dibayar, kaget di akhirat pas nak masuk syurga, kata malaikat, stop dulu kau dul. Apa hal malaikat? Aku nak masuk syurga, amal hal. Kaget dulu kau, sehari kau ada hutang. Hutang apa? Makan gomak 2 ekor belum berbayar. Nyangkut Pak, dah jadi masuk syurga. Nyangkut gara-gara gomak 2 ekor. Ketua Saripah, nah janganlah kau ada hutang dengan aku, kau dah masuk neraka, minta pahala semayang kau tu biar aku masuk surga. Nah dah jadi Pak. Nyangkut, berhenti dulu. Jadi walaupun kalau sekecil apapun hutang kita, minta halal. Maka ketika raya kita kadang berhalal-halalan kadang tu. Jangan wak minta maaf yo. Kalau ada terpakai, tersenggol, tercuil, minta tolong halal. Cuma kalau ada hutang, tolong sebutkan. Kan macam itu Pak. Adat kita orang sembarang macam itu. Nah, ya lawak aku halalkan. Kalau 1,000 2,000 kadang kita berhalalan tak? Cuma kalau 1 juta 2 juta sanggup berhalal-halalan. Wah, itu pening kau kepala. Maka tagih. Perkara dia tak nak bayar itu urusan dengan Allah, tapi tetap ditagih Pak. Ditagih. Tapi ujung-ujungnya yang paling bagus adalah kita mengibrakkan untuk melepaskan kita daripada belenggu. Nah, jadi makanya sampai mati pun biasanya ketika orang sudah mati, biasanya kan ada muqaddim apa? Ada pengantar dulu sebelum mayat dibawa ke liang lahat. Nyampaikan bahwasanya apabila si mayit ini ada sangkut paut hubungan hutang piutang atau ada hubungan muamalah yang lainnya, tolong sampaikan kepada kami ahli waris. Supaya apa? Supaya almarhum tidak nanggung nanti di akhirat sana. Ni Pak ni. Jadi yang paling baik memang itu kita mengikhlaskan. Yang berhutang jangan cuba-cuba, masih tetap ada tanggungan hutangnya. Namun sekecil apapun Pak, payu kita sama-sama tetap kita bayar hutang. Saya pun macam itu. Kalau saya ada hutang sebut Pak. Ya, supaya apa? Tak nanggung kita. Supaya kita tidak nanggung. Maka ada sunnah Pak, ketika ada orang nak meninggal, sunnah Pak. Misal na'udzubillah, kita diuji Allah sakit. Kita diuji Allah sakit. Kita terbaring. Ada orang datang dengan kita. Kita sodorkan tangan kita. Jo, bang, wa, nga, di, maafkan salah aku. Kalau aku ada hutang, tolong sampaikan kini. Aku kau lagi sakit. Saya takut kaget mati, belum sempat terbayar hutang. Itu yang paling bagus Pak. Makanya kalau nengok orang-orang tua dulu pasti macam itu, berjumpa orang minta maaf, minta maaf, minta maaf. Supaya apa? Lepas tanggungan hutangnya. Nggih. Baik. Cukup Bapak Ibu sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, syurub alaihi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjut kajian kita pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim.